Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan, hari ini saya didampingi Menteri Koperasi, Pak Gubernur Jawa Barat, ini melihat dan sekaligus meresmikan tentang digitalisasi pertanian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Karena ini merupakan satu model modernisasi pertanian dan menjadikan pondok pesantren sebagai basisnya dengan teknologi yang tinggi, kualitas produknya yang baik dan punya pasar yang terbuka di pasar-pasar modern. Ini permodelan ini kita ingin jadikan sebagai satu pilot project yang akan kita kembangkan di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pesantren punya fungsi selain sebagai pusat pendidikan, mendidik santri-santri yang paham agama, pusat dakwah Islamiyah, juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, sehingga pesantren menjadi tempat pusat pembangunan ekonomi, baik di sektor produksi, sektor real, dan juga di sektor keuangan. Nah, untuk produksi ini saya kira pesantren Al-Ittifaq ini sebagai satu model yang ingin kita kembangkan. Berbagai macam komoditi ada, dan juga sudah mengadopsi teknologi yang ada di berbagai negara, di Belanda, di Jepang, sehingga produknya itu punya standar internasional. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bapak. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Intan dari merdeka.com. Mau tanya terkait digitalisasi pertanian yang tadi Pak. Kalau target jangka panjang digitalisasi pertanian di pesantren, khususnya berkaitan sumber pangan nasional seperti apa? Kemudian bagaimana memastikan program kali ini tidak hanya peluncuran, tapi bisa berkembang seperti apa Pak? Ya, kami melalui tentu Kementerian Koperasi memang sudah ingin ini menjadi model yang dikembangkan di seluruh Indonesia. Tadi ketika kita melakukan peluncuran, itu sebenarnya sudah ada beberapa pesantren yang ada di Sumatera. 39. Ya, ada 39 pesantren di Sumatera, di Jawa Tengah, Jawa Timur, beberapa pesantren. Oleh karena itu kita ingin nanti tempat ini Al-Ittifaq ini menjadi pusat pelatihan. Ya, jadi akan dijadikan permodelan ini tempat training dari berbagai pesantren yang memang kita dorong untuk melakukan digitalisasi pertanian. Dan juga tentu dari segi permodalan, sebab ini juga masalah. Nah, tadi sudah dikemukakan, seperti saudara lihat, paling tidak tadi ada 4 lembaga yang sudah terlibat. LPDB yang ada di Kementerian Koperasi, ada Bank Indonesia yang juga mengambil peran, yang ketiganya Bank Syariah Indonesia, dan yang keempatnya adalah Basnas. Nah, Basnas juga sudah ikut mengambil peran. Nah, permodalan ini mungkin terus kita akan kembangkan dan supaya LPDB juga diperkuat, begitu juga Bank Syariah Indonesia dan BI juga sudah menjadi fasilitator. Nah, Kementerian Koperasi nanti akan mengambil peran lebih jauh ya dengan berbagai dinas di masing-masing provinsi
itu akan mendorong perkembangan daripada digitalisasi pertanian pesantren. Pak Wapres, izin saya Fauzia dari Republika, Pak. Ingin bertanya terkait himbauan penyelenggaraan ibadah menjelang Ramadan, Pak. Ini kan biasanya setelah Ramadan atau Lebaran kasus akan meningkat. Sementara saat ini sudah mulai terkendali. Himbauan pemerintah seperti apa, Pak, terkait penyelenggaraan ibadah menjelang Ramadan? Terima kasih. Ya, sudah, saya kira karena pandemi ini sudah mulai turun, ya kita anggap sudah hampir terkendali dan semua sudah dibuka, bahkan sudah tidak lagi ada karantina, maka tempat ibadah pun juga mulai diberikan kelonggaran dan sudah ada juga fatwa dari Majelis Ulama untuk bisa menyelenggarakan dengan seperti biasa, cuman memang masih harus tetap menaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan seperti menggunakan masker terutama, ya, kemudian mencuci tangan, dan juga vaksinasi. Ya, ini vaksinasi menjadi penting karena untuk kekebalan komunitas itu kan salah satu faktor pentingnya adalah yaitu vaksinasi, divaksin. Untuk yang lansia itu akan terus didorong, juga yang masih baru satu kali vaksin itu pada menjelang bulan Ramadan ini kita dorong tuh bisa 70% tervaksin, ya. Dan kemudian juga booster. Bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Ya, selain vaksinasi sudah lengkap 2 kali, juga harus sudah di booster. Nah, sehingga dengan demikian maka tidak perlu lagi ada semacam di PCR atau di antigen. Ini kalau tidak terjadi lonjakan-lonjakan, kalau suasana terus landai seperti yang sekarang. Ya. Baik, mungkin Pak Teten bisa nambahkan ya soal pengembangan nanti. Ya, seperti tadi disampaikan Pak Wapres, jadi Kopontren Al-Ittifaq ini merupakan sebuah ekosistem corporate farming modern berbasis koperasi. Artinya corporate farming bukan berbasis korporasi, tapi sebenarnya ini berbasis petani-petani kecil, rakyat bertanah sempit yang sekarang sudah dalam satu ekosistem lewat Kopontren Al-Ittifaq. Jadi mulai dari akses pasar, penggunaan teknologi produksi yang modern, sama pembiayaan. Nah, ini sudah jalan, bukan peluncuran ini. Ini sudah jalan, sekarang kita sudah masuk ke sekitar 7 ton per hari, ya. Kebutuhannya 56 ton, karena itu Al-Ittifaq ini nanti akan menggandeng pesantren-pesantren lain untuk memproduksi mulai dari sayur, buah-buahan, untuk off-takernya adalah Kopontren Al-Ittifaq, dan dari Al-Ittifaq baru masuk ke retail modern. Nah, model seperti ini yang nanti kita akan kembangkan. Jadi ini berbasis pesantren, ya. Nah, kita juga sudah mengembangkan model lain korporatisasi petani di Lampung, misalnya untuk skala 400 hektar koperasi ekspor pisang keluar. Kita mulai lagi kembangkan di Aceh, nanti di Jawa Barat juga kita akan kembangkan, juga di Garut, dan lain sebagainya. Ini intinya modelnya sudah bagus, ya. Nah, ini kita direplikasi. Nah, kami yakin dengan model seperti ini kita bisa membangun sistem produksi pangan kita yang lebih efisien, stabil, sehingga kita bisa mengatasi pangan kita.
kita juga dengan model ini meyakini kesejahteraan petani akan meningkat, ya. Jadi kita tidak khawatir lagi petani-petani kecil perorangan itu hidupnya susah, ini bisa sejahtera dengan kita korporatisasi petani-petani kecil ini. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin untuk Jawa Barat Pak Gubernur. Jadi. Ya, terima kasih Pak Wapres. Izin melaporkan, jadi selama 3 tahun arahan Pak Wapres sudah kami laksanakan, sehingga pesantren-pesantren yang punya bisnis itu sudah lebih dari 3.000 Mbak. Ya. Sekitar 17%-nya sudah digital, ya, karena itu proses edukasi, ngasih makan ikan, pakai HP, ngasih makan ayam, nyiram tanaman, termasuk di Al-Ittifaq juga begitu. Ya. Jadi semua sudah dengan Internet of Things. Ya. Itulah masa depan pangan Jawa Barat sesuai arahan Pak Wapres yang akan dikembangkan. Nah dengan Mbak meliput Al-Ittifaq ini, tolong beritakan gitu kan ya ke seluruh Nusantara bahwa jangan anggap remeh ekonomi pesantren, ini adalah kelasnya udah kelas dunia, maka kerjasamanya sudah dengan Jepang, ya, sudah dengan Belanda, teknologinya setara dengan mereka di dunia, dan diselenggarakannya bukan oleh korporasi besar tapi oleh pesantren. Nah pesantren yang kecil-kecil nanti dimentori dan difasilitasi penjualannya via Al-Ittifaq ini. Karena kalau kadang-kadang dari pesantren Jawa Barat langsung ke pasar, itu banyak dinamika yang akhirnya merugikan. Nah mendingan bersatu di pintu ini Al-Ittifaq, kemudian Al-Ittifaq yang nanti bernegosiasi dengan pasar ya. Nah jadi secara statistik itu dan insya Allah seluruh pesantren diharapkan punya model bisnis mendekati apa yang ada di sini. Saya kira itu. Terima kasih. Izin, saya kira cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.